Selamat pagi. Justin ada komen bagus nih. Ya, ini motivasi ya. Motivasinya bagus banget. Selama to punya tanggungan. Oh, ini bahasanya harus saya menyesuaikan ini ya. Sebentar. Selama to punya tanggungan atau selama saya punya selama saya punya tanggungan atau cicilan dan anak satu, apalagi belum sekolah, pasti bisa nabung. Tapi kalau sebaliknya gimana? Waduh, ini ngeri banget cara pikirmu, bos. Kalau sebaliknya ya jangan kawin, bos. Jangan punya anak, bos. Ya, kamu berani mengambil keputusan, tapi kamu tidak berani mengambil tanggung jawab. Ya, mendingan kamu jangan ngapa-ngapain. Kalau kamu berani mengambil keputusan, berarti kamu berani mengambil tanggung jawab. Gitu loh. Ya, jadi jangan melanggar hukum sebab akibat. Ya, jangan melanggar hukum sebab akibat. Kalau kamu sudah berani mengambil keputusan, berarti kamu udah punya rancangan. Gitu loh. Hidup itu dimulai dari sini. Ya, dari sini. Makanya ini harus dijaga. Dia paling besar makan. 25% kolesterol yang dimunculkan oleh livermu itu dimakan sama ini. Daging empuk di bawah kepalamu, di bawah tempurung kepalamu ini. Makanya pelihara baik-baik daging empuk di bawah tempurung kepalamu ini, jangan sampai dia tidak makan kolesterol. Kalau dia sudah tidak makan kolesterol, karena kolesterolnya kamu musuh-musuhin, maka kamu hampa Ari Lasso. Tidak bisa apa-apa. Semua yang berhubungan dengan masa depanmu itu harus ada di sini. Harus ada di otak dulu. Kalau kamu tidak punya sesuatu untuk masa depanmu, maka kamu tidak akan memiliki apapun. Jadinya kayak begini. Pertanyaanmu akan gimana? Gimana? Sebetulnya kata gimana itu jangan ditanyakan. Kenapa? Jangan diucapkan. Karena kata gimana itu menunjukkan bahwa kamu itu hopeless. Kata gimana itu menunjukkan kamu itu tidak punya usaha. Kata gimana itu menunjukkan bahwa kamu itu mau melepaskan tanggung jawab. Kata gimana itu menunjukkan kamu bahwa kamu tidak mau memiliki kehidupan yang lebih. Saya kasih tahu ya. Hari ini, kalau kamu sudah punya income 1 juta, jangan pernah berpikir kamu puas dengan income 1 juta. Tapi kamu harus berpikir ulang untuk income 1 juta ini, kamu lompati. Jadi cara berpikirnya harus di 3 juta. 2 kali lipatnya. Kalau kamu belum punya investasi. Kalau kamu belum paham apapun. Ini yang paling penting. Hari ini income-mu UMR 4.700.000 umpamanya, atau 2.700.000 atau 1.500.000 umpamanya. Ini income-mu. Otakmu harus bisa membuat ini menuju ke ini 5 juta. Anggaplah ini 1,5 juta. Maka otaknya harus ke 1,5 juta. Kenapa? Karena pikiranmu harus lompat 10 kali ke depan. Untuk apa? Karena 1 juta ini 5 tahun ke depan sudah tinggal 250 karena inflasinya 7,5%. Jadi uang 1,5 juta ini tidak ada gunanya ketika kamu terus berjalan 1,5 juta 5 tahun ke depan. Apalagi 10 tahun ke depan. Tidak ada gunanya. Gitu. Karena apa? Karena hidupmu kalau kamu masih menjadi karyawan, kamu berjuang melawan inflasi. Jadi jangan bicara masalah duit yang kamu dapetin lagi, tapi berbicaralah target yang harus kamu buat sehingga kamu terpicu berpikir untuk menciptakan yang ini. Gitu. Demikian juga kalau kamu udah mencapai ini, otakmu harus berpikir untuk mencapai ini, depannya lagi. Nah, nih, depannya lagi. Jadi lebih besar. 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kalau enggak begitu, ya selesai. Selesai, Pak, selesai. Nah, kalau pertanyaanmu kayak begini, Pak, ya lebih baik kamu jangan ngapain. Ya. Karena apa? Karena kamu enggak pernah memikirkan masa depan. Sedangkan kalau kita mau menjalani sebuah kehidupan, ada hal-hal yang sangat penting yang kamu harus perhatikan, ya. Makanya gini loh. Dunia ini sudah memberitahu ke kita
Buku itu jendela kehidupan. Dibilang jendela kehidupan. Saya bisa bilang buku itu jendela masa depan. Sehingga kamu kalau mau melihat masa depan seperti apa, ya kudu banyak membaca buku. Kudu banyak membaca buku. Kalau kamu tidak suka membaca buku, kamu kudu banyak mendengarkan orang-orang berbicara. Terutama orang-orang kayak saya yang selalu berbicara memberikan ilmu pengetahuan. Jangan banyak menggunakan mata dan telingamu untuk sesuatu yang menjadi sampah dalam hidupmu. Tidak ada gunanya. Ya kamu sukanya nontonin TikTok ya, cewek-cewek yang pakai kutang doang sama cancut doang ya susah. Kamu suka nontonin TikTok yang isinya cuma sumpah serapah, ya, perdebatan politik, perdebatan orang-orang yang gobloknya minta ampun itu kayak model-model orang-orang yang menyandang gelar profesor tapi diundang TV-TV hoax semua itu kamu sampah, terus kemudian menjadi pembenci-pembenci gitu. Itu sampah. Kalau hidupmu seperti itu, kamu sudah ada di garbage, bro. Kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Karena apa? Karena hidupmu, masa depanmu yang menentukan bukan itu. Yang menentukan adalah dirimu sendiri. Di mana kamu menempatkan diri. Ya, saya loh gak pernah yang namanya nonton TV ngelihat perdebatan goblok yang terjadi sekarang-sekarang ini. Itu mereka menikmati dari tontonanmu, bro. Makanya jangan kamu nonton itu TV-TV kayak begitu. Singkirkan TV-mu. Mendingan kamu nonton Netflix kalau kamu pengen mendapatkan kecerdasan. Mendingan kamu nonton film untuk membangun imajinasimu. Daripada kamu nonton debat modelnya yang terjadi dengan Roy Suryo, Refli Harun, Rismon, Tifa. Itu sampah semua itu, bro. Mulutnya nggak ada isinya. Gitu loh, kamu dengerin mereka, bahkan membuat grup-grup politik yang semuanya menghujat pemerintah. Kamu loh, coba deh kamu masuk ke satu aplikasi yang lebih terhormat namanya LinkedIn. Di LinkedIn orang-orang yang intelek itu sama itu, otaknya semuanya begitu. Yang mereka posting bukan sesuatu yang membangun habit dari orang-orang yang bekerja dan kemudian menjadi seorang pengusaha. Orang-orang yang menjadi karyawan yang kemudian menjadi seorang pimpinan yang baik. Nah, isinya lo menghujat pemerintah. Itu dari orang-orang yang menyebut dirinya HR. Menyebut dirinya presidir, menyebut dirinya CEO. Itu sudah kayak begitu. Ya, saya HP-kan. Makanya di LinkedIn saya tidak pernah ikut lagi komunikasi. Yang saya share semuanya video saya tentang racikan. Saya tidak ngikutin mereka karena membaca aja udah males. Dan itu bukan makanan jiwa. Ya, bukan makanan jiwa. Makanan jiwamu itu dari dua pintu. Mata sama telinga. Nah, tergantung mata sama telingamu yang kamu liatin apa. Yang kamu dengerin apa. Ya kalau tidak, ya kamu akan seperti ini. Kalimat ini mewakili seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Kalimat ini, ya. Selama saya punya tanggungan, selama tak punya tanggungan gitu ya. Selama tidak punya tanggungan atau cicilan dan anak satu apalagi belum sekolah pasti bisa nabung. Nah, itulah pikiran picik. Kamu tidak bakal bisa maju dengan kalimatmu seperti ini, dengan cara pola pikirmu seperti ini. Kamu tidak bakal bisa maju. Yang membuat kamu maju adalah kalau kamu mencapai hari ini, pikiranmu harus mencapai 5 tahun lagi apa? Kalau kamu mencapai 5 tahun itu, pikiranmu harus 10 tahun lagi apa? Nah, itu yang membuat kamu maju, namanya progres. Hidup itu dinamis, bukan statis. Hidup itu naik, bukan turun. Kalau hidupmu turun, kamu perlu bertanya banyak. Ya, biasanya anak-anak pejabat itu ya kelakuan-kelakuannya modelnya bisa jadi kayak begitu yang di jalan-jalanan itu. Ngeri sekali. Karena apa? Karena merasa semuanya udah tercukupi ya. Kalau saya, model kayak saya, nggak bisa berpikir kayak kamu, bro. Nggak bisa. Saya harus punya pikiran yang dinamis ke depan. Saya loh hari ini loh mikir gimana caranya saya punya ayam untuk dipelihara. No, tanyain istri saya, no. Gimana caranya? Lagi mempelajari, nggak gegabah. Lagi mempelajari dan tidak gegabah. Nah itu kenapa? Karena saya mau nanti pensiun saya ada di satu tempat dan kemudian menikmati hari tua saya ndak gendandapan, ndak keluyuran. Setiap hari ada aja ayam yang dijual, ada aja ayam yang dipotong untuk makan. Ya, kayak saya kan nggak makan nasi, jadi setiap hari makan ayam, tinggal masaknya diatur bagaimana bisa. Nah itu baru progres. Sehingga kamu sehat, kamu fit, kamu semangat hidupnya. Nggak loyo kayak begini.